Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Harapan saya kita semua selalu sehat, kuat, dan kita selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan pikiran kami serahkan hati kami, bahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami bisa fokus untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah apa yang hamba-Mu katakan, apa yang hamba-Mu bicarakan, itu semua berasal daripada Tuhan. Nah, itu menjadi berkat dan kekuatan yang baru buat jemaat-Mu, yaitu jemaat Shalom. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 1-3. Yohanes 6 ayat 1-3 berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Kalau kita melihat ayat ini, Yesus dan murid-muridnya baru selesai melakukan banyak hal mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit, di sana ada orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berkata-kata. Bahkan kita juga tahu bahwa Yesus baru melakukan banyak hal sehingga orang takjub dan orang heran dan orang ingin mengenal dia atau orang ingin mengikut, atau dengan kata lain mereka ingin melihat mujizat itu. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita akan kagum melihat ketika kita melihat sesuatu hal yang mungkin nggak bisa kita buat, sehingga kita ingin melihat. Tetapi apakah kita menangkap visi dari itu? Belum tentu. Tetapi di sini saya akan memberi tema kepada kita bahwa jangan hanya melihat mujizatnya, tetapi tangkap isi hatinya. Artinya kita tahu bahwa Yesus selalu melakukan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa apa yang gak bisa kita buat, Yesus bisa. Kita tahu bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kita tahu bahwa Yesus yang membentuk dunia ini. Dan juga kita tahu bahwa Yesus yang memberikan napas hidup kepada kita. Tetapi itu adalah suatu mujizat. Sehingga apa? Sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Tetapi pertanyaannya bagi kita, dan tanyakanlah dalam diri kita, apakah kita tangkap isi hati Yesus? Perlu saya sampaikan dan saya tegaskan kepada kita, isi hati Yesus bukan hanya untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita, tetapi isi hatinya dia ingin menyelamatkan kita, dia ingin memberikan kebebasan kepada kita, dia ingin memberikan kemenangan kepada kita, supaya kita ketika kita mati, kita hidup bersama dengan Yesus, yaitu mendapatkan hidup yang kekal. Yesus mau supaya kita bertobat dari sifat-sifat buruk kita. Yesus mau supaya kita berbalik dari kekhawatiran kita kepada kepercayaan yang kekal. Yesus mau ketika kita mulai meragukannya, kita berbalik lagi dan kita pegang teguh janji Tuhan. Yesus mau hidup kita selalu mengucap syukur di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, percayalah dan peganglah hati Yesus. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena dia katakan bahwa masalah-masalah yang kita alami adalah masalah biasa, seperti masalah anak kecil. Setelah mereka selesai berantem, mereka akan bicara, mereka akan ngobrol, mereka akan bermain kembali. Kita pun harus menganggap masalah kita seperti itu. Ketika kita mendapatkan masalah, anggaplah masalah itu adalah teman kita, sehingga kita bisa bercanda gurau dan kita tahu masalah itu tidak besar. Dan setelah itu kita laporkan kepada Yesus, dan Yesus memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, pada saat ini saya mau supaya kita mengikuti visi Tuhan terhadap diri kita. Tanpa visi Tuhan, maka hidup kita akan menjadi liar. Dengan kata lain, visi kita harus sejalan dengan Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Tuhan ingin menyelamatkan saya dan saudara dari kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari hidup yang ketergantungan akan rokok, ketergantungan akan obat-obatan, ketergantungan akan pinjaman koperasi, ketergantungan kita kepada keluarga kita. Tetapi Yesus ingin tunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang harus kita gantungkan pengharapan kita, yang harus kita taruh apa yang saya dan saudara mau Yesus lakukan. Itulah visi Yesus. Yesus ingin visinya itu terjadi dalam kehidupan kita.
Terlebih dia ingin menyelamatkan kita dari dosa, sehingga ketika kita mati, kita kembali kepada Bapa dan hidup penuh dengan sukacita bersama Yesus di surga. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin berkat kita adalah karena berkat anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Tuhan ingin berkati kita bukan karena pekerjaan kita. Tuhan ingin berkati kita bukan karena bisnis kita. Tuhan ingin berkati kita bukan karena apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan ingin memberkati kita karena anugerahnya. Dianugerahkan Tuhan berkat kesehatan, dianugerahkan Tuhan berkat hikmat, dianugerahkan Tuhan berkat kekayaan, dianugerahkan Tuhan berkat untuk selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang keempat dan 7. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli makan supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Bapak Ibu, lihat apa yang kata Yesus. Yesus berkata kepada Filipus, "Kau lihat banyak orang? Bagaimana kita bisa kasih mereka makan?" Dia kasih tantangan kepada Filipus. Kenapa? Karena mereka baru selesai melakukan mujizat. Mereka baru selesai melihat Yesus melakukan banyak hal yang gak bisa manusia lakukan. Tetapi Filipus dan murid-muridnya bingung. Mereka bilang, uang kita gak cukup. Itulah yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering melihat apa yang kita punya. Kita sering melihat kekurangan kita. Kita lihat bahwa kita bukan orang yang kaya. Bagaimana ini cukup? Maka kita pelit untuk kita memberi. Kita pelit untuk kita kasih persembahan kepada Tuhan. Maka kita sangat perhitungan untuk memberikan perpuluhan. Kenapa? Karena kita selalu merasa tidak cukup. Tetapi lihat apa yang Yesus ingin lakukan kepada Filipus dan orang banyak itu. Di cerita selanjutnya Yesus bilang, "Apa yang ada padamu, berikanlah itu kepadaku, maka itu akan Tuhan lipat kali gandakan." Kita lihat bahwa 5.000 orang itu dengan roti dan ikan yang tidak seberapa itu, Tuhan lipat kali gandakan dan punya sisa 12 bakul. Lihat mujizat Tuhan. Hitungan Tuhan tidak masuk akal dalam kehidupan kita, tetapi itu yang Tuhan mau buat. Tuhan bilang, apa yang ada padamu saat ini, serahkan kepada Tuhan. Jangan kau lihat sedikitnya, tetapi serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, serahkan kepada Tuhan. Maka yang sedikit itu akan Tuhan lipat kali gandakan menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara untuk tetap percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Yesus akan selalu bersama dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan juga berkata, di manakah kita akan melakukan mujizat selain Yesus melakukannya dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai melihat siapa Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan perkara sederhana. Jangan pernah meremehkan perkara sederhana. Di sini kita bisa melihat dalam Yohanes 6 ayat 8 sampai 10. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat-tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Kita lihat, jangan pernah meremehkan perkataan kecil kita kepada Tuhan. Lihat apa yang Tuhan buat. Mereka sebenarnya hanya bilang, hanya ini yang ada. Untuk apa ini? Nggak ada gunanya ini. Aku kasih sama itu pun nggak cukup. Itulah artinya. Tetapi Tuhan bilang, bawa ke sini. Bawa yang kita punya kepada Yesus. Bawa yang saudara punya kepada Yesus. Bawa iman saudara yang kecil itu kepada Yesus. Dan bawa apa yang ada padamu kepada Yesus. Bawa penyakit saudara kepada Yesus. Yesus akan melakukan kesembuhan. Bawa kekhawatiran saudara kepada Yesus. Yesus akan memberikan saudara pengharapan. Ketika kita putus asa, bawa putus asa kita itu kepada Yesus. Maka Yesus akan memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, lihat, kita sering melihat nggak ada artinya ini, tetapi Tuhan lihat, tangkap visi Tuhan dan mengertilah isi hati Tuhan untuk saya dan saudara. Dia nggak bilang berapa banyak
aku mau yang banyak daripadamu. Tidak, seberapa yang ada itu yang dia mau. Bapak Ibu, di sini kita melihat anak kecil yang memiliki roti dan ikan yang gak seberapa itu dibawa kepada Yesus dan berlipat kali gandaan, dan sisanya 12 bakul. Itu menunjukkan bahwa bagi Yesus tiada yang mustahil. Di dalam Yesus semuanya bisa terjadi. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa untuk mengubah segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang keempat, berserah, duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Sekali lagi, berserah, duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan mujizat pasti terjadi. Yohanes 6 pasal 11-12 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lihat, Yesus bilang, ketika dia bersyukur dengan apa yang ada itu, maka terjadilah seperti yang mereka ingini. Dan ketika kita bawa apa yang ada pada diri kita kepada Yesus, maka akan terjadi seperti apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena isi hati Yesus hanya ingin kita diselamatkan dari segala hal. Artinya dari keuangan, dari penyakit dan sebagainya. Ingat, Yesus ingin menyelamatkan kita. Kenapa? Karena itulah isi hatinya. Visi Yesus ingin membuat umat ciptaannya untuk kembali kepada dia dan percaya kepada dia dengan segenap hatinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah minta yang besar daripada kita. Dia selalu bilang, apa yang ada padamu, apa yang kita miliki, bawalah kepada Yesus. Maka mujizat itu akan terjadi dan lipat kali gandaan itu akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, berkat datang lewat hubungan. Oleh karena itu kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, atau bisa saya katakan secara dunia, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita, maka tetangga-tetangga kita pun akan memberikan kepada kita. Ketika mereka punya makanan, mereka akan beri. Atau dengan kata lain, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan orang tua kita, maka mereka begitu mengasihi kita. Masalah kepada Yesus tidak. Kita tidak baik kepada Tuhan pun, dia sudah tetapnya Tuhan yang baik. Tetapi yang ingin saya katakan, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, marilah kita berbuat baik kepada Tuhan. Artinya yaitu menjalin hubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 14. Lukas 9 ayat 14. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Lihat, di situ dikatakan bahwa berkat datang lewat hubungan. Dan ketika mereka mendengarkan apa yang Tuhan bilang, suruh mereka duduk, kumpulkan mereka satu kelompok 50-50, dan murid-muridnya lakukan, dan mujizat terjadi. Dan ketika Tuhan berkata kepada kita, mari datang kepada aku, bawalah segala bebanmu, mari datang kepada aku, berikanlah perkeluhanmu kepada aku, mari datang kepada aku, berikanlah persembahanmu kepada aku, atau mari datang kepada aku, serahkan hidupmu kepada aku. Ikutin apa kata Tuhan. Ketika kita ikutin apa kata Tuhan, itulah kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki seorang sahabat, kita akan selalu ingin berkomunikasi, kita akan selalu ingin bersama, kita akan selalu ingin bercerita apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Itulah yang akan kita ceritakan. Mari pada saat ini saya mengajak saudara untuk selalu ceritakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kepada Yesus. Walaupun Yesus sudah tahu, tetapi kita wajib ceritakan. Ceritakan kebaikannya, ceritakan kemurahannya, ceritakan berkatnya. Itu artinya kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik untuk sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Dalam kehidupan kita, bahkan dalam dunia sekuler pun, hubungan ditukar dengan beberapa hal keuntungan yang bisa diperoleh. Namun di dalam Tuhan, segala hubungan ditukar dengan kemuliaan Tuhan. Jangan pernah menginginkan posisi kalau kita tidak bisa berfungsi di dalamnya. Kalau kita mempunyai suatu posisi, kita harus bisa memberi pengaruh yang positif supaya Tuhan
semakin dipemuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berkat yang seharusnya kita terima, kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, maka itu akan tertunda dan tertunda. Akhirnya kita akan menderita, kita akan saling menyalahkan satu sama lain. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan kepada kita, mari kita bawa apa yang kita punya kepada Yesus. Untuk penutupnya, saya ingin mengajak kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 13. Yohanes 6 ayat 11 sampai 13 ini tadi sudah kita baca, tetapi saya ingin tekankan kembali bahwa lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka inginkan. Lihat, bawa apa yang saudara miliki kepada Yesus, maka akan terjadi seperti apa yang kita inginkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat anugerah dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jadikanlah kami keluarga kerajaan Allah yang selalu memiliki hubungan dengan Tuhan, yang selalu ingin bersama dengan Tuhan, yang selalu ingin Tuhan ada di dalam diri kami sehingga kami memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kami tahu Bapak, ketika kami memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan ketika kami memahami visi Tuhan, dan ketika kami terima isi hati Tuhan, maka hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyadari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah Bapak Ibu dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah ketenangan, kedamaian dan semua yang baik akan mengikuti kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.